BKAD mengusung KPBN, dan setelah itu KPBN akan mengecek terkait dengan laporan segala macam termasuk Siskudes ya. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan, langsung disalurkan oleh KPPN ke masing-masing rekening desa. Mulai bulan September itu apakah ada yang perlu kita perbaiki atau seperti apa realisasi di lapangan? Terkait monitoring evaluasi itu ada dasar hukumnya, Mbak Eni. Jadi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang rincian pagudan desa masing-masing desa dan pelaksanaan dana desa, itu pelaksanaan secara teknis dana desa itu kita buat di sana. Salah satu pasal mengatakan bahwa monitoring dana desa harus dilakukan oleh OPD yang membidangi. Nah, jadi untuk saat ini PMD yang membidangi, jadi wajib kami untuk melakukan monitoring. Monitoring ini dilaksanakan untuk salah satunya memastikan ya pelaksanaan kegiatan di desa yang tergabung dalam APBDes itu berjalan sesuai dengan aturan, ya, berjalan sesuai dengan aturan, dan memastikan kalau ada pembangunan fisik sudah dilaksanakan pembangunan fisik tersebut. Dan yang ketiga, pembangunan fisik sudah dilaksanakan, dan yang ketiga kita melihat pertanggungjawaban pada semester pertama. Karena di peraturan bupati itu kita cantumkan harus ada pertanggungjawaban di semester pertama. Dan karena apa? Karena pertanggungjawaban itu adalah salah satu syarat untuk pencairan tahap berikutnya. Jadi secara umum alhamdulillah berjalan ya, pelaksanaan di desa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun masih ada kekurangan dari segi administrasi. Ya, dari segi administrasi mungkin ada peraturan desa yang belum ada pengadaan yang belum terlaksana dengan baik ya, karena belum ada pejabat pengadaannya. Upaya kita tetap terus ya, tetap terus memperbaiki regulasi, tetap terus memantau pelaksanaan KPBN desa agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan atau penyimpangan menyangkut dana desa ini. Saat ini saya berada di kantor Forum Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan mengobrol-ngobrol dengan Ketua Forum Kades Kabupaten Oku untuk melihat langsung, untuk mengetahui langsung bagaimana proses pelaksanaan pembangunan, kemudian dana-dana yang sudah dialokasikan yang bersumber dari dana desa. Terima kasih, Bu. Nama saya Plando. Saya sebagai Ketua Forum Kades Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang ingin menjelaskan permasalahan unik dari Dinas Pemberdayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, syukur alhamdulillah dari PMD sebagai pembina kepala desa Kabupaten Ogan Komering Ulu, kami berterima kasih sudah mendatangi ke desa-desa untuk monitoring masalah dana-dana desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat dan kabupaten. Alhamdulillah di Kabupaten Oku ini semua kades sudah sesuai dengan alur yang dibangunkan atau pemberdayaan ke hal-hal yang akan dibangunkan di desanya masing-masing. Untuk selama ini alhamdulillah dari Dinas PMD semenjak diadakan monip ini alhamdulillah semua kades rata-rata 100% terrealisasi sesuai dengan anggaran yang ada di APBDes. Tapi semenjak ada pandemi COVID-19 ini Pak, sepertinya ada yang harus kita anggarkan untuk dana bantuan itu. Ya, benar. Bisa diinformasikan. Khusus dana COVID kami sudah dipotong 8%. Dan ada lagi potongan untuk dana bantuan langsung tunai dari dana desa. Itu tidak ditentukan, tapi yang menentukan desa itu sendiri. Karena di desa itu tidak sama yang miskin, ya kan, jumlah yang miskin tidak sama. Jadi itu sudah ditentukan oleh desa, sudah dimasuk APBDes. Alhamdulillah untuk sampai dengan bulan ini terrealisasi semua. Artinya ya,
Kami untuk tahun depan belum bisa untuk menjelaskan karena belum ada aturan. Biasanya ada aturan dari Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng dan berikan komentar.